ada anatomi organ, penciuman, dan pengecapan. Bagian A, indera kimiawi, penciuman, dan pengecapan. Ada dua sistem. Yang pertama, sistem olfaktori. Yang kedua, sistem gustatori. Nah, olfaktori ini sistem penciuman. Kalau gustatori itu pengecapan. Dua sistem ini itu disebut indera kimiawi karena tugasnya untuk memonitor substansi-substansi dari lingkungan yang ada di luar tubuh. Terus, kalau sistem olfaktori ini menjalankan tugasnya dengan cara menghirup nafas dan udara-udara ini bakal kesaring sama reseptor nasal yang ada di sistem olfaktori. Nah, kalau sistem gustatori ini cara kerjanya yaitu dia ngecap apa yang ada di dalam mulut. Larutan yang di dalam mulut itu akan dikecap sama sistem gustatori. Sekarang kita lanjut ke bagian yang B. Ada sistem gustatori. Reseptor sistem gustatori ini letaknya ada di atas lidah kita. Atas lidah otomatis ada di dalam rongga mulut. Biasanya reseptor ini bentuknya klaster. Nah, reseptor perasa yang ada di sistem gustatori namanya taster buds. Taster buds atau reseptor perasa ini ada di papillae kita. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau kita tuh sering banget ngerasain ini asam, manis, terus asin, pahit, gurih. Itu sering banget kan pasti kita rasain. Nah, ini nih ada di posisinya masing-masing. Terus posisinya masing-masing ini yang saya mau jelasin. Pertama, manis itu letaknya ada di depan lidah kita. Terus yang kedua ada asin itu di tepi lidah belakang kita. Terus ada asam tuh di tepi lidah depan tuh ya. Terus pahit ada di ujung lidah. Kalau misalnya kita minum obat tuh kan suka obatnya kita masukin sampai ke ujung lidah gitu kan. Nah, itu tempatnya. Terus ada yang terakhir umami. Umami ini buat ngerasain rasa-rasa gurih kayak yang ada di MSG. Nah, selain 5 reseptor ini ada rasa-rasa lain. Rasa-rasa lain ini gabungan dari 5 reseptor tadi. Nah, 5 reseptor tadi digabungin, dicampur aduk, masih lagi dicampur dengan rasa-rasa yang ada pedesnya, ada dinginnya, ada nyerinya. Gitu, tentang gustatori. C. Sistem olfaktori atau penciuman. Hidung merupakan indera penciuman manusia. Reseptor bau yang terdiri dari jutaan penerima terletak di sebelah atas hidung. Sistem olfaktori terdiri dari dendrit yang terletak di saluran pernafasan dan akson-aksonnya melalui suatu bagian di tulang tengkorak yang kemudian masuk ke olfactory bulbs lalu bersinapsis dengan neuron-neuron lainnya yang akan diproyeksikan melewati traktus olfaktori menuju otak. D. Peran adaptif indera kimiawi. Penciuman dan pengecapan bekerja secara serempak. Molekul makanan membangkitkan reseptor penciuman dan pengecapan yang menghasilkan sebuah kesan sensoris yang disebut flavor atau rasa. Rasa dipengaruhi sejumlah faktor, seperti suhu, tekstur, penampilan makanan, dan tingkat kekenyangan seseorang. Pada manusia, peran adaptif utama indera kimiawi adalah evaluasi makanan-makanan potensial. Artinya, mendorong konsumsi sumber energi dan nutrien sembari menghindari racun. 2. Sistem stimulus, sistem saraf dan pemrosesan informasi. Merupakan dari sistem reseptor pengecap gustatori, yaitu sistemnya sendiri untuk gustatori adanya lidah ini adalah tersusun dari hydodelius dan succinylodelius yang merupakan dari sekumpulan otot-otot yang membentuk pada bagian rahang bawah dan
rahang atas. Pada dasarnya terdapatnya ada papilia yang merupakan permukaan kasar pada lidah. Ini untuk membantu mengunyah makanan menjadi bagian-bagian beberapa halus. Namun papilia ini memiliki respon-respon pada reseptor pada umumnya. Dan respon stimulus sendiri untuk pengecap yaitu tidak memiliki askonal sendiri, tapi bisa membentuk impuls dan membentuk sebuah taste bud. Sistem saraf dan reseptor dan pemrosesan dari indera pengecap adalah, jadi gustatory sendiri ini merupakan dari bercampurnya respon-respon yang berserta air liur, yaitu dengan adanya rasa yang diterima. Dan gustatory sendiri ini memiliki kayak itu saraf cardinal itu pada bagian lidah, terus crustal itu dari bagian dari respon dari sarafnya, terus sama lagi vagus itu pada bagian wajah. Kari nucleus nebula homunculum soma sensory, terus sama lagi ventral timulus sama fissure lateral. Ini fungsinya dari soma kari nucleus dan nebula ini sebenarnya menunjukkan kepada nukleus yang tadi tumulus. Tumulus ini lebih kepada askon dari korteksnya gustatory. Kalau untuk fissure-nya ini pada bagian dari korteksnya juga dari gustatory sendiri. Tapi ini pada dalam bagian otak. Otak ini kan di daerahnya ini kan bisa mengatur pada semuanya yang rasa dalam pengkode-kodaan dan rasa tertentu. Sesuai dengan kemampuan pengecap itu kan ada beberapa faktor. Nah, kalau faktor individual itu sebenarnya tergantung dari sendiri, yaitu misalnya saja dia sedang sakit, namun dia tidak bisa merasakan apapun dari indera pengecapnya sendiri. Kedua itu adalah faktor nilai ambang. Kalau nilai ambang itu dia merasakan tapi bergantung kepada kebiasaannya sendiri. Itu dia sudah tidak makan yang menurutnya ada nilai kadarnya gitu. Kalau konsentrasi itu udah dibiasain tapi udah dipaksain gitu. Jadi dia kalau udah makan dia udah biasa dengan rasa-rasa seperti itu. Jadi dia nggak ada efeknya apapun gitu. D. Stimulus sistem olfaktori, penciuman. Stimulus dalam sistem olfaktori adalah bau atau biasa disebut juga aroma. Aroma terdiri dari zat volatil, yaitu zat-zat yang mudah menjadi uap atau menguap, yang memiliki berat molekul sekitar 15 gram sampai 300 gram. Penciuman terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan masuk ke saluran hidung dan mengenai olfaktori membran. E. Reseptor sistem olfaktori. Reseptor-reseptor olfaktori berlokasi di bagian atas hidung. Molekul pada bagian jaringan tertutup lendir yang disebut olfaktori mukosa. Selaput lendir berfungsi melembabkan udara. Reseptor-reseptor olfaktori tersebar di seluruh mukosa. Tanda mengetahui tepat letaknya dan tanpa mengetahui organisasi sistemnya. Walaupun begitu, protein-protein yang berasal dari berbagai sistem olfaktori akan berproyeksi ke tempat yang sama, yaitu olfaktori bulb, sehingga berbagai bau akan menempati pola spesial tertentu dalam bulbs
olfaktori dan masing-masing reseptor akan merespon derajat bau yang bermacam-macam yang telah berpola oleh pemrosesan komponen, yaitu pola aktivitas yang beragam pada berbagai reseptor. Reseptor yang sudah rusak pada sistem olfaktori akan selalu berganti dengan sel-sel reseptor yang baru. Sel-sel reseptor yang baru akan segera membentuk akson dan segera berkembang menempati bulb olfaktori. Sel-sel baru ini hanya bertahan selama beberapa minggu, sekitar 60 hari, dan akan diganti dengan sel-sel yang baru lagi. Setiap saluran olfaktori akan berproyeksi ke berbagai struktur globus temporal, medial, termasuk amigdala dan korteks piriform. F. Sistem dalam memproses informasi olfaktori. Sistem olfaktori adalah satu-satunya sistem sensori yang jalur utama ke otaknya tidak harus melewati talamus, yaitu 1. Jalur menuju otak. Dalam sistem olfaktori terdapat 2 jalur menuju otak, yaitu A. Dari daerah piriform amigdala berproyeksi menyebar ke sistem limbik. B. Dari daerah piriform amigdala berproyeksi melalui nuklei dorsal medial talamus ke korteks orbitofrontal. 2. Kemampuan membaui. Kemampuan membaui makhluk hidup bergantung pada hal-hal berikut. A. Susunan rongga hidung. Tempat reseptor pembau pada setiap orang berbeda bentuknya. Contoh, pada orang yang berhidung mancung akan lebih luas dari yang berhidung pesek. B. Variasi fisiologi. Contohnya pada wanita saat sebelum menstruasi atau pada saat hamil muda akan menjadi sangat peka. C. Spesies. Pada spesies tertentu yang kemampuan survivalnya tergantung pada pembauan akan memiliki indera pembau yang lebih peka. Contohnya pada anjing. D. Besarnya konsentrasi dari substansi yang berbau. Misalnya, skatol memiliki konsentrasi yang kuat karena memiliki kemampuan menguap yang tinggi bila konsentrasi yang kuat. Karena memiliki kemampuan menguap yang tinggi, konsentrasi kuat, maka baunya busuk. Sebaliknya, bila konsentrasinya rendah akan menimbulkan bau yang berbeda. Contoh, pada bunga yang mengandung skatol dalam konsentrasinya yang rendah malah akan menimbulkan bau harum. Bab 3. Fenomena berkaitan dengan indera. A. Kerusakan otak dan indera-indera kimiawi. Bab 4. Fisiologi pengecapan serta fungsinya dalam sistem pencernaan dan kaitannya dengan perilaku. Yang pertama, fisiologi pengecap. Fungsi indera pengecap adalah untuk merasakan arti makanan yang enak atau tidak enak dan sebagai alat refleks. Dengan adanya rasa asam, pahit, manis, dan sebagainya, maka getah cerna akan keluar. Sensasi pengecap dasar. Senyawa pahit dikecap pada dorsum lingua. Senyawa asam dikecap pada sepanjang tepi lidah. Manis dikecap pada ujung lidah dan asin dikecap pada lingua anterior. Keempat sensasi dapat diindrakan pada faring dari epiglotis. Yang kedua atau yang B, perbedaan fisiologis pada indera pengecap. Perbedaan fisiologis telah diperlihatkan dengan merekam aktivitas listrik serabut saraf tunas pengecap. Yang pertama, rasa asam. Intensitas dari sensasi rasa hampir sebanding dengan logaritma dan konsentrasi ion hidrogen, yaitu semakin asam suatu rasa, maka semakin kuat sensasi dibentuk. Yang kedua, rasa asin. Kualitas rasa berbeda antara garam satu dengan garam lainnya. Kation membentuk rasa asin. Anion juga berperan membentuk rasa asin walaupun sedikit. Yang ketiga, rasa manis.
Rasa manis tidak dibentuk oleh suatu sensasi kimia saja, misalnya gula, glikol, aldehid, keton, amida, dan asam amino. Kebanyakan substansi yang membentuk rasa manis adalah substansi kimia organik. Perubahan sangat kecil pada radikal sederhana mengubah substansi rasa dari manis menjadi pahit. Yang terakhir, rasa pahit. Substansi yang membentuk rasa pahit hampir seluruhnya merupakan substansi organik. Substansi organik rantai panjang yang mengandung nitrogen dan alkohol meliputi banyak zat yang digunakan dalam obat-obatan. Poin yang ketiga, ada susunan saliva. Susunan saliva terdiri dari air 70-90%. Yang selanjutnya, susunan saliva terdiri dari glikoprotein yang dihasilkan sublingualis. Yang ketiga, pencernaan yang disebut tialin yang hanya dapat bekerja dalam suatu asam atau suasana asam. Yang keempat, garam alkali atau yang bersifat basa. Yang terakhir, ada sel-sel epitel yang terlepas, sel kelenjar leukosit, gas, dan bakteri. Kemampuan manusia membedakan intensitas pengecapan relatif kasar. Perubahan 30% konsentrasi senyawa kecap diperlukan sebelum perbedaan dapat dideteksi. Bau makanan dapat masuk ke nasofaring dan merangsang sistem penciuman. Ribuan kali kekuatan sistem pengecapan. Cita rasa yang disukai mengandung elemen rangsangan nyeri, misalnya rasa pedas. Kekentalan dan suhu makanan menyokong cita rasa makanan. Ambang pengecapan, terutama rasa asam, menginduksi terjadinya salivasi melalui refleks. Impuls dari tractus solitarius merangsang pusat saliva dari batang otak yang menyebabkan refleksi peningkatan sekresi liur lambung oleh refleksi pengecapan. Selanjutnya, tenaga listrik dan energi kimia. Rangsangan reseptor kecap adalah rangsangan kimia. Partikel zat yang dapat membangkitkan rasa kecap bergabung dengan salah satu molekul reseptor yang terdapat pada pertukaran mikroalveoli sel pengecap. Dengan penggabungan ini, terjadi perubahan permeabilitas lokal pada membran sel. Selanjutnya, menimbulkan depolarisasi yang merupakan potensial reseptor. Ion hidrogen secara spesifik dirasakan asam. HCl, asam asetat, asam sitrat dirasakan asam. Asam organik lebih asam dibandingkan dengan asam mineral, karena asam organik lebih mudah menembus membran sel dibandingkan dengan asam mineral. Monosakarida dirasakan manis sebagai zat pengganti gula. Ambang rasa kecap masing-masing berbeda, tetapi zat yang terasa pahit mempunyai ambang yang sangat rendah. Bila makanan ada dalam mulut atau kita mencium bau makanan, maka akan keluar saliva atau yang disebut dengan sekresi psikis yang akan merangsang nervus olfaktorius dan nervus glosopharyngeus. Rasa sensasi haus diproyeksikan pada faring. Reseptornya tidak diketahui dengan pasti, sedangkan serabut efrennya melalui nervus glosopharyngeus. Pusatnya tidak diketahui. Sensasi haus merupakan pelindung untuk segera minum. Rasa sensasi lapar diproyeksikan pada lambung, biasanya bersamaan dengan kontraksi ritmis yang kuat dari otot-otot lambung yang timbul periodik tip 30-60 menit sekali. Reseptor lapar terletak di antara otot-otot lambung serabut efren melalui nervus vagus dan pusat lapar yang tidak diketahui dengan jelas. Selanjutnya, fenomena cita rasa. Yang pertama, kerusakan pada sistem gustatori. Kerusakan pada sistem gustatori salah satunya adalah ageusia, yaitu ketidakmampuan dalam mengecap atau merasakan apa yang dimakan.
Hanya saja kerusakan ini jarang ditemukan karena sinyal-sinyal sensori dari mulut dibawa oleh 3 jalur yang berbeda, sehingga jika salah satu jalur mengalami kerusakan, jalur yang lain masih berfungsi dan masih bisa merasakan rasa lainnya. Ageusia bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua, atau bisa terjadi karena benturan keras di kepala yang akan menyebabkan otak gagal untuk menerjemahkan informasi yang diterima sehingga tidak bisa merespon dengan ketat. Kadang ditemui juga ageusia parsial, yaitu kerusakan yang terjadi pada 2/3 anterior lidah yang juga ditemukan pada seseorang yang mengalami kerusakan telinga pada sisi tubuh yang sama dengan bagian lidah yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena cabang saraf wajah membawa informasi gustatori dari 2/3 anterior lidah yang berjalan melalui telinga tengah. Selain ageusia, penyebab sensor pengecap tidak berfungsi atau berkurang fungsinya adalah karena makan makanan yang mengandung nikotin, kekurangan vitamin, khususnya vitamin A dan B, tumor otak, dan terkena radiasi berlebihan. Fisiologi penghidung. Yang pertama, anatomi hidung. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum yang terbuat dari tulang yang tipis. 1. Rongga hidung berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. 2. Mukos membran berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Setiap sel saraf penciuman terdapat 10-30 bulu halus atau yang disebut dengan cilia. Bulu halus ini tidak dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Fungsi cilia adalah untuk menangkap molekul bau yang bercampur dengan udara yang meneruskannya ke sistem saraf olfaktori. Selain itu, di dalam hidung terdapat bulu-bulu rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk ke dalam hidung. Ada proses penciuman dan kaitannya dengan perilaku. Indera penciuman kita ini menangkap zat yang mengeluarkan molekul-molekul di udara. Nah, di atas rongga hidung kita, di atap rongga hidung, itu ada yang namanya olfactory epithelium. Nah, olfactory epithelium ini sensitif banget sama molekul bau. Reseptornya tuh ada sekitar 10 juta. Ada sekitar 10 juta gitu. Nah, kalau si olfactory epithelium tadi mendeteksi bau, dia langsung nangkap. Dia tangkap, terus dikirim ke yang namanya the olfactory bulb. The olfactory bulb ini akan mengirimkan melalui saraf olfaktori. Bagian ini yang mengirim sinyal ke otak dan diproses sama otak. Bab 7. Fenomena olfaktori. A. Kerusakan pada sistem olfaktori atau penciuman. Kerusakan pada sistem olfaktori salah satunya adalah anosmia, yaitu ketidakmampuan untuk mencium bau. Hal ini bisa disebabkan oleh pertambahan usia. Berdasarkan penelitian, usia 80 tahun ke atas, 50% menderita anosmia. Selain itu, bisa disebabkan faktor neurologis, yaitu terjadinya benturan di kepala, yang menyebabkan perubahan otak dalam tengkorak dan memotong syaraf-syaraf olfaktori yang melalui tulang tengkorak. Defisit sistem olfaktori bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan neurologis seperti penyakit Alzheimer, Down syndrome, epilepsi, Parkinson, multiple sclerosis, dan sindrom Korsakoff.